Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi kedua, Bapak Sparta. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai chapter 22 yang berjudul mengenai perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Kelompok satunya yaitu terdiri dari Rahel Azlia dan saya Zaskia Kamila Nurhaliza dan teman saya juga ada Raffitur Ahmad Kadafi. Next, Cel. Nah, berikut ini ada sajian materi dari chapter 22 yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama ada accounting change. Di sini kita akan membahas mengenai latar belakangnya, terus ada um, change in accounting policy sama impracticability, terus ada change in accounting estimate. Ini membahas mengenai perspektif dari reporting sama disclosure. Terus ada accounting error. Di sini kita akan membahas contoh mengenai koreksi dari error tersebut. Terus sama ada kesimpulannya. Dan yang terakhir ada analisa mengenai kesalahan atau error. Nah, di sini kita akan membahas statement of financial position error, income statement error, statement of financial position and income statement error, sama comprehensive contoh dari comprehensive mengenai numerous error, sama ada preparation of statement with error correction. Next, Cel. Nah, selanjutnya di sini pembahasan mengenai perubahan akuntansi. Di sini tuh ada latar belakang. Jadi, alternatif akuntansi ini dia tuh mengurangi komparabilitas informasi keuangan antar periode dan antar perusahaan. Jadi, mereka juga menggabungkan data tren historis yang berguna. Misalnya tuh ada perusahaan Toyota gitu. Dia ini merevisi estimasi masa manfaat peralatan biaya penyusutan untuk tahun berjalan yang tidak akan sebanding dengan biaya penyusutan yang akan dilaporkan oleh perusahaan tersebut atau si Toyota ini pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan demikian, jika ada perusahaan lain bernama Tesco ini mengubah harga persediaan dengan menggunakan metode FIFO, sementara sementara perusahaan lain atau bernama Mark and Spencer PLC, dia ini menggunakan metode eceran gitu, metode yang lainnya. Ini akan sulit untuk membandingkan hasil yang akan dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kerangka pelaporan ini membantu untuk menjaga keterbandingan ketika ada perubahan dari akuntansi itu. Eh, Lalu ada IASB. Nah, IASB ini telah membentuk kerangka pelaporan yang melibatkan dua jenis perubahan akuntansi. Yang pertama, adanya perubahan kebijakan akuntansi. Jadi perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke yang lain. Misalnya itu ada suatu perusahaan. Dia tuh mengubah metode akuntansi untuk keuntungan dan kerugian aktuarial dari pengguna pendekatan koridor menjadi pengakuan segera. Terus yang kedua ada perubahan dalam estimasi akuntansi. Nah, ini tuh perubahan yang terjadi sebagai hasil dari informasi baru atau pengalaman tambahan. Contohnya, si perusahaan ini tuh baru-baru ini merevisi estimasi masa manfaat propertinya yang dapat disusutkan karena adanya modifikasi dalam proses produktivitasnya. Ketiga kategori itu memerlukan perubahan dalam akuntansi meskipun dia tuh tidak diklasifikasikan sebagai dari perubahan akuntansi. Lalu yang ketiga, ini ada kesalahan dalam laporan keuangan. Jadi kesalahan ini diakibatkan oleh kesalahan matematis. Jadi kesalahan dalam menerapkan kebijakan akuntansi atau kekeliruan atau penyalahgunaan fakta yang ada saat menyiapkan laporan keuangan. Nah, misalnya, itu ada suatu perusahaan yang mungkin salah menerapkan metode persediaan eceran untuk menentukan nilai persediaan akhirnya. Lalu selanjutnya di sini ya IASB itu mengklasifikasikan perubahan dalam kategori ini karena setiap kategori itu melibatkan metode pengakuan perubahan yang berbeda dalam laporan keuangan. Eh, oke. Jadi
ada perubahan dalam kebijakan akuntansi. Menurut definisi, perubahan kebijakan akuntansi ini dia melibatkan perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke yang lain. Sebagai contoh, itu ada sebuah perusahaan yang mungkin mengubah dasar penetapan harga persediaan dari biaya rata-rata menjadi FIFO gitu. Atau mungkin mengubah metode cost recovery ke metode percentage of completion. Jadi perubahan harus hati-hati memeriksa setiap keadaan untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan itu benar-benar terjadi. Next, Cel. Hmm. Nah, selanjutnya di sini ada tiga kemungkinan atau tiga pendekatan untuk melaporkan perubahan dalam kebijakan akuntansi. Yang pertama ada laporan perubahan saat ini atau pada saat periode berjalan. Jadi dalam pendekatan ini, si perusahaan ini melaporkan efek kumulatif dari perubahan laporan laba rugi tahun berjalan. Nah, apa sih maksud dari efek kumulatif ini? Efek kumulatif itu merupakan perbedaan pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya antara kebijakan akuntansi yang baru yang diterapkan dan kebijakan akuntansi sebelumnya. Nah, di bawah dari pendekatan ini, itu ada pengaruh perubahan pendapatan tahun-tahun sebelumnya yang hanya muncul dalam laporan laba rugi dalam tahun berjalan. Jadi perusahaan itu tidak mengubah laporan keuangan tahun sebelumnya gitu. Nah, pendukung dari pendapat pendapat ini adalah bahwa mengubah laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya itu dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap laporan keuangan. Nah, bagaimana sih reaksi investor ketika diberitahu bahwa pendapatan yang dihitung dari 3 tahun yang lalu sekarang sama sekali berbeda? Nah, dengan mengubah periode sebelumnya, jika diizinkan, juga dapat mengganggu pengaturan kontrak yang berdasarkan angka lamanya, tahun lamanya. Misalnya, pengaturan bagi hasil yang dihitung dengan dasar lama. Mungkin harus dihitung ulang dan distribusi yang benar-benar baru dibuat. Sehingga hal ini tuh kayak menimbulkan banyak masalah hukum. Jadi, kalau misalnya pendekatan ini, itu tuh banyak kesulitan yang muncul, mulai dari biaya perubahan laporan, keuangan periode sebelumnya, atau menentukan jumlah efek periode sebelumnya yang mungkin tidak mungkin berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya yang kedua ini ada perubahan secara retrospektif atau berlaku dari surut ke belakang. Nah, aplikasi dari retrospektif ini mengacu pada penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk menyusun kembali laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya. Jadi dia ini seolah-olah kebijakan baru yang selalu digunakan gitu. Dengan kata lain, perusahaan ini kembali dan menyesuaikan laporan tahun-tahun sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan kebijakan yang baru diadopsi. Jadi perusahaan ini menunjukkan efek kumulatif dari perubahan tersebut sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan di awal tahun paling awal yang disajikan. Nah, pendukung dari pendapat ini adalah aplikasi retrospektif ini memastikan keterbandingan. Jadi, jadi kita mikir nih, misalnya apa yang terjadi jika pendekatan ini tuh tidak digunakan. Misalnya tahun sebelum perubahan akan menggunakan metode lama. Terus tahun perubahan akan melaporkan seluruh penyesuaian kumulatif. Dan tahun berikutnya, dia nanti akan menyajikan laporan keuangan dengan basis baru tanpa efek kumulatif dari perubahan tersebut. Nah, kurangnya konsisten seperti ini tuh gagal memberikan data tren pendapat yang berarti dan hubungan keuangan lainnya yang diperlukan untuk mengevaluasi dari bisnis tersebut. Nah, yang ketiga di sini atau yang terakhir ini ada mengenai perubahan secara prospektif atau berlaku ke depan gitu. Atau di masa depan di masa yang akan mendatang. Nah, dalam pendekatan ini hasil yang dilaporkan sebelumnya itu tuh tetap ada. Tapi akibatnya perusahaan itu tidak dapat menyesuaikan saldo awal untuk mencerminkan perubahan dari kebijakannya. Pendukung dari posisi ini berpendapat bahwa setelah manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan kebijakan akuntansi yang dapat diterima, laporan tersebut ini akan bersifat final gitu. Si manajemen jadi tidak dapat mengubah periode sebelumnya. Belum, Cek. Eh, dia belum sih. Coba sebelumnya, Cek. Eh,
Maksudnya setelahnya. Oh ya, sini aja. Oh, belum. Sebelumnya, Cel, maaf. Belum selesai ternyata. Eh, nah ya sih. Nah, jadi uh, manajemen itu kan tidak dapat mengubah periode sebelumnya dengan mengadopsi kebijakan baru kan. Nah, menurut alur dari pendekatan ini, penyesuaian kumulatif periodik ini tidak tepat karena pendekatan tersebut itu mencakup jumlah yang memiliki sedikit atau tidak ada hubungan sama sekali dengan pendapat atau peristiwa ekonomi di tahun yang berjalan gitu. Ehm, jadi dari ketiga pendekatan ini kira-kira apa sih yang akan dipakai oleh si akuntan gitu? Nah, si ISSB, IISB ini jadi menetapkan penggunaan pendekatan retrospektif. Kenapa? Karena dia ini memberikan penggunaan laporan keuangan informasi yang lebih berguna daripada pendekatan efek kumulatif atau pendekatan prospektif. Nah, alasannya adalah bahwa mengubah laporan sebelumnya itu menjadi dasar yang sama dengan hasil kebijakan yang baru diadopsi dalam konsisten yang lebih besar di seluruh periode akuntansi. Nah, pengguna ini nanti kemudian dapat membandingkan hasil dengan yang lebih baik dari satu periode ke periode berikutnya. Next, Cel. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendekatan dari perubahan akuntansi retrospektif. Jadi ada anggapan bahwa sekali perusahaan mengadopsi kebijakan akuntansi itu tuh tidak boleh berubah. Pendapat itu dapat dimengerti karena gagasan karena pengguna kebijakan akuntansi yang konsisten itu meningkatkan kegunaan laporan dari keuangan. Namun kan lingkungan itu terus berubah. Dan perusahaan berubah sebagai dari tanggapan. Nah, standar baru seperti biaya pinjaman dan segmen operasi, serta standar yang diusulkan tentang pengakuan pendapatan dan instrumen keuangan, ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan akuntansi itu akan selalu terus ada gitu. Konsekuensinya apa sih? Nah, konsekuensinya itu adalah ILSP ini nanti mengizinkan perusahaan untuk mengubah kebijakan akuntansi jika yang pertama itu diperlukan oleh IFRS, misalnya si IFRS ini baru pada instrumen keuangan akan tunduk pada akuntansi yang tepat untuk perubahan kebijakan akuntansi atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan secara representasional tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari perusahaan. Nah, ketika perusahaan mengubah kebijakan akuntansi, maka perubahan tersebut harus dilaporkan menggunakan aplikasi retrospektif, ya kan? Nah, secara umum, jadi si perusahaan ini harus melakukan yang pertama, dia tuh menyesuaikan laporan keuangan untuk tiap periode masa lalu dengan menggunakan metode atau basis yang sama apabila menggunakan kebijakan akuntansi yang baru. Nah, yang kedua, dia akan melakukan penyesuaian atas nilai yang tercatat atau nilai buku dari aset dan liabilitas pada awal tahun dilakukannya perubahan. Hal ini juga melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap saldo laba atau komponen ekuitas lainnya yang sesuai atau aset besi pada awal tahun yang dilakukan dari perubahan gitu. Next, Cel. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari kontrak jangka panjang. Untuk mengilustrasikan pendekatan retrospektif, di sini diasumsikan bahwa ada Denso SA selama ini menghitung penghasilan yang berasal dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode cost recovery atau zero profit. Nah, pada tahun 2019, si perusahaan ini melakukan perubahan ke metode percentage of completion. Jadi manajemen ini meyakini bahwa pendekatan ini akan memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap penghasilan yang diperoleh. Untuk tujuan perpajakan, si perusahaan ini maka menggunakan metode cost recovery dan berencana untuk tetap melanjutkan penggunaan metode ini di saat yang mendatang. Jadi diasumsikan dia tuh mendapatkan tarif pajak sebesar 40% gitu.
Next cell. Nah, berikut ini ada jawabannya. Jadi, yang ini yaitu dia menunjukkan bagian dari 3 laporan laba rugi untuk tahun 2017, 18, sama 19 untuk metode pemulihan biaya dan presentase dari penyelesaian. Jadi di sini si penghasilan sebelum pajak penghasilan itu kan 4 400.000, 160.000, sama 190.000. Terus dia kena tarif 40%, berarti 400.000 dikali 40% dapat 160%, income tax-nya 2018 160 dikali 40% dapat 64%, 2019 190 dikali 40% dapat income tax-nya 76.000. Nah, ini di total maka untuk net income di 2017 dapat 240 euro, 2018 96 euro, sama 2019 114 euro. Selanjutnya kita masuk ke metode presentase dari penyelesaian atau laporan laba rugi parsial. Kalau ini dari um, itu kenapa tiba-tiba gitu ya? Pokoknya income before income tax-nya di 2017 600.000, 2018 108.000, 2019 200.000. Terus kena income tax-nya 40%, 2017 dapat 240, 2018 dapat 72, 2019 dapat 80. Maka net income-nya pada metode percentage of completion method ini 2017 dapat 360.000 euro, 2018 108.000 euro, sama 2019 dapat 120 euro. Nah, untuk mencatat perubahan dari metode pemulihan biaya ke metode presentase penyelesaian, maka di sini akan diberikan berbagai efek seperti next cell. Nah, seperti pada ilustrasi yang di bawah ini kan tadi ini kita masukin semua nih data-datanya. Untuk sebelum tahun 2018 600. Pokoknya data-data yang sebelumnya itu dimasukin ke dalam ilustrasi ini. Lalu ada entry untuk mencatat perubahan pada awal tahun 2019. Entry-nya itu adalah konstruksi dalam proses atau construction in process 220.000. Ini dari mana? Dari total at beginning of 2019 yang difference in income. Kreditnya adalah deferred tax liability 88.000 dari mana? Dari tax effect yang 40%. Terus dapat kredit dari return earning 132.000 dari income efeknya atau net of tax-nya. Next, Cel. Lalu di sini ada pelaporan perubahan dalam kebijakan akuntansi. Jadi pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi itu tuh sangat penting. Jadi pengguna laporan keuangan menginginkan informasi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi tersebut memastikan bahwa kegunaan laporan keuangan. Jadi adapun persyaratan yang pengungkapan utamanya adalah sebagai berikut, yaitu adanya hakikat atau sifat dari perubahan dalam prinsip akuntansi, terus ada alasan-alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi yang baru dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan reliable atau andal. Dan yang ketiga, untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang telah dilaporkan sejauh dapat yang dilakukan, jumlah penyesuaiannya itu untuk tiap lini item laporan keuangan yang berdampak sama IPS dasar dan IPS yang di Lusian. Yang terakhir itu adalah jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum semua perubahan itu dilaporkan atau sejauh si perusahaan itu yang dapat dilakukan. Nah, pengungkapan di sini itu berkaitan dengan perubahan sukarela dalam kebijakan akuntansi, seperti perubahan dari biaya rata-rata ke metode pengukuran persediaan FIFO, atau persyaratan pengungkapan sedikit berbeda jika perubahan tersebut diamanatkan oleh penerbit IFRS baru. Nah, dalam hal ini, si penyesuaian transisional juga dipertimbangkan seperti yang dipersyaratkan standar gitu.
Next, Cel. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai informasi komparatif terkait perubahan dari akuntansi. Jadi di sini ada perubahan metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang. Nah, perusahaan itu telah memperhitungkan pendapatan dan biaya untuk kontrak konstruksi jangka panjang dengan metode presentase penyelesaian penyelesaian atau seiring waktu pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, pendapatan dan biaya ditentukan dengan metode pemberian biaya atau dari titik waktu. Metode akuntansi baru untuk kontrak jangka panjang diadopsi untuk mengakui atau menyatakan justifikasi untuk perubahan kebijakan akuntansi dan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya telah disajikan kembali untuk menerapkan metode baru secara retrospektif. Untuk tujuan pajak penghasilan, metode pemulihan biaya ini nanti dilanjutkan. Nanti ada pengaruh perubahan akuntansi pada pendapatan tahun 2019, yaitu peningkatan sebesar 6.000 setelah dikurangi pajak terkait dan pada apa tuh? Dan pada pendapatan tahun 2018 seperti yang dilaporkan sebelumnya adalah peningkatan sebesar 12.000 euro setelah dikurangi pajak yang terkait. Nanti, jadi saldo laba yang di tahun total 2018 sama 2019 saya disesuaikan untuk pengaruh penerapan metode akuntansi yang baru secara retrospektif. Sebagai akibat dari perubahan akuntansi, jadi selaba ditahan 1 Januari 2018, ini akan meningkat sebesar 120.000 dibandingkan dengan harga yang dilaporkan menggunakan metode pemulihan biaya. Next, ya. Lalu di sini ada penyesuaian saldo laba. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, salah satu dari persyaratan pengungkapan adalah untuk menunjukkan efek kumulatif dari perubahan laba ditahan pada awal periode penyajian yang paling awal. Nah, si perusahaan itu, si Denson SE, pada tanggal 1 Januari 2018, ini dia mengungkapkan informasi tersebut melalui deskriptif naratif atau yang tadi saya sebutkan tadi. Si perusahaan juga akan mengungkapkan informasi ini dalam laporan laba ditahannya dengan asumsi saldo laba ditahan itu sebesar 1.360.000 euro pada awal tahun 2017. Nah, untuk menunjukkan laporan laba ditahan si perusahaan dengan metode pemulihan biaya, yaitu sebelum memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan dari akuntansi. Jika si Densom ini menyajikan laporan komparatif untuk tahun 2018 dan 19 dengan presentasi penyelesaian, maka harus mengubah saldo awal laba ditahan, saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2018. Jadi selisih antara saldo laba ditahan dengan biaya pemulihan dan presentase penyelesaian juga dihitung sebagai berikut, yaitu retained earning 1 Januari 2018 1.720 dikurang sama retained earning di 1 Januari 2018 dari metode pemulihan biaya itu sebesar 1.600.000. Maka dapat perbedaan efek kumulatifnya sebesar 120.000. Nah, next cell. Lalu selanjutnya si Dansa ini menyesuaikan saldo awal laba pada 1 Januari 2018 untuk kelebihan laba bersih persentase penyelesaian atas laba bersih pemulihan biaya di tahun 2017. Persentase komparatif ini menunjukkan jenis penyesuaian yang perlu dilakukan perusahaan. Maka dari itu penyesuaian ini akan jauh lebih besar jika melibatkan sejumlah periode sebelumnya. Gitu. Bentar. Nah, jadi di sini ada after change-nya. Si 120 ini dimasukkan ke construction contract gitu. Next, Cel. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kedua mengenai hmm, next saja, Cel.
Lagi chill. Lagi aja. Next, chill. Oke. Acel next. Acel next, Cel. Ini gue yang lemot apa gimana ya? Oke. Selanjutnya di sini ada perubahan akuntansi retrospektif yang metode persediaan. Di sini ada contohnya. Enggak, contohnya. Jadi di sini ada diasumsikan Diasumsikan si Lancer Company ini melakukan pencatatan atas persediaannya dengan menggunakan metode average cost. Jadi pada tahun 2019, si perusahaan ini memutuskan untuk mengubah metodenya menjadi FIFO karena si manajemen ini berkeyakinan bahwa metode ini akan dapat menyediakan pengukuran yang lebih tepat untuk menghitung biaya persediaan. Informasi tambahan dari Lancer Company adalah sebagai berikut. Perusahaan memulai kegiatannya pada tanggal 1 Januari 2017. Jadi pada tanggal tersebut pemegang saham berinvestasi sebesar $100.000 ke dalam usaha untuk ditukar dengan saham biasa. Yang kedua, si seluruh penjual, pembeli dan beban operasi selama periode 2017-2019 sampai 2019 ini akan melakukan transaksi secara tunai. Jadi arus kas lancar selama periode ini adalah sebagai berikut. Next, child. Nah, ini adalah arus kas dari transaksi 2017 sampai 2019. Si salesnya itu $300.000, purchase-nya di tahun 2017 itu 90.000, 2018 110.000, 2019 dia naik jadi 125.000. Untuk operating expense-nya dia sama selama 3 tahun tetap $100.000. Maka alur kas dari operationnya itu 2017 sebesar $110.000, 2018 $90.000, 2019 adalah $75.000. Lalu informasi tambahannya sejak awal si perusahaan telah menggunakan metode average cost dalam laporan keuangan. Maka persediaan itu dihitung berdasarkan metode average cost dan FIFO untuk persediaan 2017 sampai 2019 adalah sebagai berikut. Untuk 1 Januari dia akan cost untuk rata-rata di akhir tahun 2017 average cost-nya 10.000, FIFO method 12.000, maka selisih dari FIFO method sama average cost adalah 2.000. Di akhir tahun 2018 selisihnya adalah 5.000 dan akhir tahun 2019 selisihnya adalah 7.000. Next, Cel. Lalu ada pun harga pokok penjualan dengan harga pokok rata-rata dan FIFO periode 2017 sampai 2019 adalah sebagai berikut. 2017 dia selisihnya adalah 2.000, 2018 selisihnya 3.000, dan 2019 selisihnya adalah 2.000. Lalu selanjutnya IPS ini disebutkan dalam laporan laba rugi, terus ada seluruh dampak pajak atas ilustrasi yang ini dapat diabaikan. Next, Cel. Jadi mengingat informasi tentang Lancer Company yang tadi menunjukkan laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, laporan arus kas untuk tahun 2017 sampai 2019 dengan biaya rata-rata. Maka si perusahaan Lancer ini pada laporan laba ruginya kan penjualannya tetap tuh 300.000. Terus untuk CLGS menggunakan average cost dia kan tadi 80, 100.000 sama 113. Terus ada operating expense-nya 100.000, maka net income-nya adalah 120.000 di 2017, 2018 100.000, dan 2019 adalah 87.000. Jadi yang membedakannya itu ada di bagian
bagian ah, kan tadi di situ ada pembelian kan purchase dan purchase ini diganti sama cost of goods sold. Lalu selanjutnya ada laporan laba disimpan atau retain earning. Return earning beginning 2017 kan nggak ada. 2018 120, 2019 220. Ditambah sama net income-nya yang tadi udah kita hitung itu 120, 100 ribu sama 87 ribu. Maka return earning di akhir tahun adalah untuk 2017 120 ribu, 2018 220 ribu, 2019 adalah 307 ribu dolar. Next, Shell. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini ada persediaan dengan metode average cost kan diketahui tuh 10.000, 20.000, 32.000, terus cashnya 210, 300, 375, maka dapat total asetnya adalah 220.000, 320.000 sama 407. Lalu selanjutnya ada share capital 100.000, 100.000, 100.000, return earningnya yang tadi udah kita hitung 120, 220, sama 307. Maka dapat nih total ekuitasnya untuk tahun 2017 adalah 220.000 dari 100.000 tambah 120, 2018 100.000 ditambah 220 dapat 320, 2019 100.000 tambah 307.000 dapat 407. Lalu selanjutnya kita mengenai laporan arus kas. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi di tahun 2017 kan salesnya diketahui tuh 300.000. Terus purchase-nya dimasukin tuh yang di awal-awal tadi ada 90.000, 110.000, 125.000. Lalu operating expense-nya kan sama tuh 100.000 semua. Kan dapet tuh net cash provided by operating activities. Dapat 110.000, 90.000, sama 75.000. Lalu selanjutnya kita cari arus kas dari pendanaan. Jadi issuance of share ordinary. Jadi yang dapat tuh cuma di 2017 doang sebesar 100.000 dolar. Untuk 2018 sama 2019 dia nggak dapat. Maka dapat tuh pendapatan kenaikan dari pendapatan kas bersih. 2017 dapat dari jadi 210.000, 2018 90.000, sama 2019 75.000. Maka cash at beginning of the year terus diketahui cash at beginning of year-nya kan 2017 nggak diketahui jadi 0. 2018 itu sebelumnya diketahui kan 210.000. 2019 diketahui 300.000. Maka cash untuk duit akhir tahun 2017 itu totalnya 210.000, 2018 300.000, 2019 adalah 375.000. Jadi tiap tahunnya itu dia kasnya untuk di akhir tahun meningkat. eh Oke, next Shell. Ini aku Mel. Oke, siap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahel. Halaman berapa udah? Halaman berapa nih PDF? 16, Shell. Nggak ada halaman ya, benar. Aku cari dulu ya. Coba, bentar ya. Kan seperti itu. Terus, hmm. Selanjutnya adalah di sini itu kita pada pada ilustrasi 22.8 menunjukkan laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan posisi keuangan, dan laporan arus lancar
2017 sampai 2019 berdasarkan metode FIFO. Untuk metode FIFO, ini ada beberapa poin. Yang pertama itu arus kas ini yang kita gunakan itu memakai metode average cost. Kemudian laba bersih tiap periodenya itu berbeda dan tidak ada dampak arus kas dari perbedaan laba tersebut. Apabila kita perhitungkan pajak penghasilan, dampak arus kas akan tampak hasilnya. Terus di sini itu informasi Lancer Company menggunakan LIFO. Di sini diketahui net income-nya di 2017 itu sebesar 122.000, di 2018 sebesar 103.000, dan di 2019 sebesar 89.000. Kemudian untuk laporan laba ditahannya, ending return earning endingnya itu saldonya 2017 sebesar 122.000. Aku udah ada bang sorenya. Selanjutnya ada financial position. Rumusnya itu inventory plus cash on hand jadilah total aset, kemudian dikurangi dengan share capital, maka dapatlah retain earnings di laporan sebelumnya. Lalu hasil dari share capital plus retain earning itu muncullah total equity. Di sini itu yang di highlight itu kan si retain earnings-nya. Kenapa di sini kalau equity-nya tiap tahun itu bisa beda? Karena adanya bisa dibilang peningkatan ya, karena dari 2017 sampai 2019 itu return earning-nya terus bertambah, menimbulkan total equity-nya juga bertambah. Di 2017 menjadi 222.000, di 2018 menjadi 325.000, dan 2019 menjadi 414.000. Terus kita pindah ke statement of cash flow. Di sini itu memiliki sales yang sama 300.000 setiap tahunnya, tapi di purchase-nya mengalami peningkatan di 2018 dan 2019. Operating expense terbilang stabil dan net cash profit-nya dari operating activities-nya menurun dikarenakan adanya peningkatan dari purchase. Lalu dari financing activities, ordinary shares yang diterbitkan itu hanya di 2017 100.000. Di 2018 sama 2019 nggak ada ordinary shares yang diterbitkan. Lalu untuk net interest in cash-nya mengalami penurunan juga karena di 2 tahun belakangan itu nggak diterbitin saham biasanya. Jadi 2017 sebesar 210.000 dan 2018 90.000 dan 2019 75.000.
cash at beginning of year-nya itu 0 2017. Terus di 2018 210, 2019 300.000. Berarti cash at end of year-nya mengalami kenaikan. Jadi 210.000 di 2017, 300.000 di 2018, dan 2019 kita 325.000. Next meal. Next meal. Nah, berdasarkan penerapan retrospektif itu, perubahan penilaian presiden ke metode FIFO berdampak terhadap nilai persediaan, harga pokok persediaan, laba bersih, dan saldo laba. Untuk mencatat perubahan tersebut, maka perlu dibuat jurnalnya, yaitu inventory pada retained earnings. 5.000 itu dari metode pertama itu kan average. Average itu memiliki total beginning at 2019-nya 220.000. Terus kalau Vivo 225.000. Nah, jadi selisihnya itu kan 5.000. Nah, 5.000-nya itu yang dicatat sebagai inventory pada retained earnings. Kenapa inventory-nya di debit? Karena di tahun ini saldonya lebih besar daripada di tahun kemarin. Lebih besar 5.000, berarti inventory di debit karena bertambah, dan retained earnings di debit karena bertambah juga. Next mail. Bentar, buka ini dulu. Jadi, kemudian ada pelaporan perubahan kebijakan akuntansi, yaitu Lancer Company. Di sini itu, bentar ya. Di sini itu Lancer Company melaporkan modal laba bersih berdasarkan metode yang baru diterapkan, yaitu FIFO untuk tahun 2018 dan 2019. Kemudian secara retrospektif ini menyelesaikan laporan laba rugi di tahun 2018 dan melaporkan informasi berdasarkan metode FIFO. Lalu catatan laporan keuangan itu menjelaskan hakikat perubahan, mengapa perusahaan melakukan perubahan dan tahun-tahun yang terdampak atas perubahan tersebut, serta silang cerita harus menjadikan data atas perbedaan yang penting antara jumlah yang dilaporkan berdasarkan metode average cost, metode sebelumnya, dan metode FIFO yang setelah diganti. Next mail. Penyesuaian. Sih kok nggak ada sih Nil di PDF ya? Penyesuaian saldo lama. Emang kadang yang di PPT suka nggak ada Cel di PDF. Ini nggak ada gitu. Di sini itu apabila Lancer menyajikan laporan keuangan komparasi tahun 2018 dan 2019 berdasarkan metode baru yaitu FIFO, maka Lancer perlu mengubah saldo awal laba pada 1 Januari 2018. Jadi perbedaannya itu dapat dihitung melalui retained earnings di Januari 1 menggunakan FIFO itu kan 122.000. Lalu kita hitung lagi menggunakan average cost itu 120.000. Nah, maka kumulatif efek perbedaannya itu kan selisihnya 2.000. Jadi perbedaan sebesar 2.000 itu merupakan sebuah dampak kumulatif. Lalu lanjutnya harus menyesuaikan saldo awal pada 1 Januari 2018 atas selisih antara laba bersih berdasarkan dua metode yang digunakan.
Jadi di sini kita tulis lagi adjustment buat kumulatif efeknya itu 2000, maka return earnings setelah di-adjust net income-nya sebesar 103.000 dan return earnings 31 Desember sebesar 225.000. Next. Nah, dampak langsung. Jadi, dampak langsung itu sebenarnya IASB itu mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Kayak contoh pengaruh langsung itu penyesuaian saldo persediaan sebagai akibat dari perubahan dalam metode penilaian persediaan. Kayak misalnya si Lancer ini itu harus mengubah jumlah persediaan pada periode sebelumnya untuk menunjukkan perubahan penilaian persediaan metode FIFO. Kayak tadi kan dia dia kan pakai average cost terus ganti ke FIFO. Nah, menurut IASB ini dia itu memang harus dia ini merupakan contoh pengaruh langsung nih dari sebuah penyesuaian saldo persediaan akibat bergantinya sebuah metode. Terus contoh terkait persediaan lainnya itu adalah penyesuaian penurunan nilai yang dihasilkan dari penerapan pengujian nilai realisasi lebih rendah daripada biaya atau bersih terhadap saldo persediaan yang telah disesuaikan. Perubahan terkait seperti efek pajak penghasilan, uh, seperti efek pajak penghasilan tangguhan dari penyesuaian penurunan nilai juga dianggap sebagai efek langsung. Kalau efek tidak langsung itu, perusahaan itu terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi. Biasanya itu setiap perubahan arus kas perusahaan saat ini atau masa depan yang dihasilkan dari perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Contohnya itu perubahan pembayaran bagi hasil atau royalti yang didasarkan pada jumlah yang dilaporkan seperti pendapatan pendapatan bersih. Contohnya mungkin bisa dianggap kalau Lancer ini memiliki rencana bagi hasil karyawan yang berdasarkan pada pendapatan bersih. Lalu Lancer akan melaporkan pendapatan yang lebih tinggi pada 2018 dan 2019 jika menggunakan metode FIFO. Jadi kan memang FIFO hasil laba bersihnya kan lebih tinggi tuh daripada cost average. Jadi si Lancer tuh bisa aja melaporkan pendapatan yang lebih tinggi pada tahun 2018 dan 2019 itu menggunakan metode FIFO. Nah, selain itu juga bisa diasumsikan bahwa misalnya rencana ba- bagi hasil bagi hasil karyawan tersebut mensyaratkan Lancer membayar jumlah incremental berdasarkan jumlah pendapatan FIFO. Nah, dalam situasi ini, Lancer melaporkan biaya tambahan ini pada periode berjalan. Hal itu tidak akan mengubah periode sebelumnya untuk case seperti ini. Jika perubahan menyusun laporan keuangan kooperatif, maka perusahaan tidak akan menyusun kembali periode sebelumnya untuk biaya tambahan. Next, Mil. Lalu ada ketidakpraktisan. Tidak selalu mungkin bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana mereka akan melaporkan informasi keuangan periode sebelumnya di bawah penerapan retrospektif perubahan kebijakan akuntansi. Jadi, penerapan retro, retrospektif ini dianggap tidak praktis. Karena jika perusahaan tidak dapat menentukan efek dari periode sebelumnya dengan menggunakan step yang wajar untuk melakukannya, maka perusahaan tidak boleh menggunakan penerapan retrospektif ini jika dia memiliki beberapa kondisi seperti perusahaan tidak dapat menentukan dampak dari penerapan retrospektif. Lalu penerapan retrospektif ini juga membutuhkan asumsi mengenai intensitas manajemen berdasarkan data historis. Dan penerapan retrospektif ini juga membutuhkan estimasi yang signifikan nih bahwa perusahaan tidak dapat berkembang. Jadi memang harus benar-benar dicek secara historis apakah perusahaan ini memiliki beberapa kondisinya atau tidak.
Nah, di sini ada notes. Apabila terdapat kondisi di atas, maka perusahaan itu menerapkan penyesuaian perspektif atas penggunaan prinsip akuntansi yang baru. Next, Mil. Lalu ada contoh-contoh apa sih nih? Contoh-contoh estimasi kayak tadi. Coba nih, sebelumnya Mil, tadi kan di sebelum itu dikasih tahu bahwa jika perusahaan ini nggak boleh menggunakan penerapan retrospektif jika dia memiliki beberapa estimasi. Nah, terus untuk menyiapkan laporan keuangan, perusahaan harus memperkirakan nih apakah dampak dari kondisi dan kejadian di masa depan. Nah, kayak hal-hal hal-hal ini, hal-hal yang ada di share screen ini itu merupakan beberapa item nih yang memerlukan estimasi. Seperti kayak contohnya bad debts atau piutang yang tidak tertagih. Lalu ada inventory obsolescence, persediaan yang telah usang. Lalu ada masa manfaat darinya aset atau useful life and residual values of asset. Yang keempat ada periode manfaat dari biaya yang ditangguhkan, liabilitas dari biaya garansi dan pajak penghasilan, pemulihan cadangan mineral, perubahan dalam estimasi depresiasi, dan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Perusahaan ini tidak dapat melihat kondisi atau peristiwa di masa depan serta pengaruhnya dengan pasti kan. Maka dari itu perusahaan harus memperkirakan nih membutuhkan pelatihan tentang penilaian estimasi ini. Nah, estimasi akuntansi ini akan berubah ketika peristiwa yang baru terjadi, ketika perusahaan memperoleh lebih banyak pengalaman atau ketika memperoleh informasi tambahan. Next, Mel. Lalu sini ada paparan paparan perspektif perubahan dalam estimasi ini. Ini udah deh. Next, Mel. Next aja, Mel. Next aja, Mel. Tolong. Kalau di pengungkapan, jadi suatu perusahaan itu harus mengungkapkan nih apa hakikat dan jumlah dari perubahan dalam estimasi akuntansi yang memiliki pengaruh dalam periode berjalan atau diharapkan memiliki pengaruh terhadap periode mendatang. Kalau perusahaan tidak perlu pengungkapan itu, jika terjadi kondisi perubahan dalam estimasi akuntansi yang dilakukan sebagai bagian dari operasi normal seperti penyisian piutang tak lagi atau persediaan yang usang, kecuali perubahan ini bersifat material. Next, Mil. Next, Mil. Kemudian ada beberapa errors dalam accounting atau accounting error. Tidak ada. Jadi pada hakikatnya nggak ada bisnis. Baik bisnis besar atau kecil itu pasti memiliki kesalahan, tak lepas dari kesalahan. Seperti yang dibahas sebelumnya, jumlah kesalahan akuntansi itu menyebabkan penyajian penyajian kembali telah stabil. Namun, tanpa pedoman akuntansi ini juga pengungkapan untuk laporan kesalahan investor kadang tidak mau mengetahui efek dari kesalahan tersebut. Maka dari itu, seperti kesalahan klasifikasi saldo dalam laporan keuangan, bagi investor tidak sepenting kesalahan lainnya. Misalnya kayak kesalahan yang signifikan adalah kesalahan yang mengakibatkan aset atau pendapatan yang dilebih-lebihkan. Namun, investor juga harus mengetahui dampak potensial dari sebuah kesalahan. Bahkan kesalahan klasifikasi yang tidak berbahaya dapat mempengaruhi rasio penting. Juga beberapa kesalahan dapat menandakan kelemahan penting dalam pengendalian internal yang dapat menyebabkan kesalahan yang lebih signifikan lagi.
Nah, secara umum itu kesalahan akuntansi terdiri dari 6 klasifikasi. Seperti yang pertama itu perubahan perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Alasannya itu mungkin adalah perusahaan salah menyajikan periode sebelumnya karena penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Misalnya sebuah perusahaan itu dapat mengubah basis akuntansi kas atau pajak penghasilan menjadi basis akrual, itu bisa aja. Dan kesalahan-kesalahan tersebut memang harusnya dicatat kembali. Lalu yang kedua itu ada kesalahan matematis, seperti salah menjumlahkan lembar perhitungan persediaan saat menghitung nilai persediaan. Yang tiga, ada perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyusun estimasi dengan itikat baik. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin telah mengadopsi tingkat penyusutan yang tidak jelas dan tidak realistis. Yang keempat, ada tidak mencatat pendapatan atau beban akrual yang ditangguhkan, seperti seperti kegagalan menambah atau menunda pengeluaran dan pendapatan tertentu pada akhir periode. Lalu yang kelima itu penyalahgunaan fakta, seperti kegagalan untuk menggunakan nilai sisa dalam menghitung dasar penyusutan untuk metode garis lurus. Dan yang terakhir itu biasa kesalahan dalam klasifikasi biaya yang salah sebagai beban dan bukan aset atau sebaliknya. Kayak yang harusnya beban dia mencatat aset, yang harusnya aset dia mencatat beban. Next, Mil. Ini gue jawab nih. Oh, udah. Oke. Eh, jadi saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Rahel. Di sini ada beberapa eh, di sini ada pengakuan biaya atau beban. Jenis penyajian kembalinya itu mencatat biaya atau beban dan periode yang salah atau untuk jumlah yang salah. Lalu selanjutnya ada pengakuan pendapatan, eh, akuntansi pendapatan yang tidak tepat, termasuk kejadian di mana pendapatan diakui secara tidak benar, pendapatan yang ditanyakan, diakui atau sejumlah kesalahan terkait lainnya eh, yang menyebabkan kesalahan pelaporan pendapatan. Lalu selanjutnya ada kategori kesalahan klasifikasi, yaitu di mana kesalahan mengklasifikasikan item akuntansi yang signifikan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, atau laporan arus kas. Ini termasuk penyajian kembali karena kesalahan klasifikasi aku lancar atau tidak lancar, atau yang berdampak pada arus kas dari operasi. Selanjutnya di sini ada ekuitas lainnya, yaitu akuntansi tidak tepat untuk EPS, saham terbatas, dan instrumen ekuitas lainnya. Selanjutnya di sini ada cadangan atau kontingensi, kesalahan yang melibatkan piutang tak tertagih, cadangan persediaan, tunjangan pajak penghasilan, dan kontingensi kerugian. Selanjutnya ada aset jangka panjang atau aset berumur, eh, penurunan nilai aset penurunan nilai aset properti, pabrik dan peralatan, baik atau item terkait lainnya. Next, Mel. Selanjutnya masih ada kategori pajak, yaitu kesalahan yang melibatkan koreksi ketentuan pajak, perlakuan yang tidak tepat atas kewajiban pajak, dan item terkait pajak lainnya. Lalu ada ekuitas, yaitu penghasilan komprehensif lain, yaitu akuntansi yang tidak tepat untuk transaksi ekuitas pendapatan komprehensif, termasuk item atau uang asing, revaluasi aset tetap, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas investasi tertentu dalam utang, efek ekuitas, dan derivatif. Lalu ada inventaris atau persediaan, yaitu penilaian biaya persediaan, masalah kuantitas, dan biaya penyesuaian penjualan. Selanjutnya ada ekuitas, share options, yaitu yang tidak tepat untuk opsi saham karyawan. Dan terakhir itu ada lain-lain, yaitu stepnya kembali yang tidak dicakup oleh kategori yang tercantum, termasuk yang terkait dengan akuntansi yang tidak tepat untuk akuisisi atau merger. Next, Mil.
eh, segera setelah perusahaan menemukan kesalahan, itu harus memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi perusahaan harus mencatat koreksi-koreksi kesalahan dari periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal telah ditahan pada periode berjalan. Koreksi semacam itu disebut penyesuaian periode sebelumnya. Jika menyajikan pernyataan komparatif, perusahaan harus menyatakan kembali pernyataan sebelumnya yang terpengaruh. Untuk memperbaiki kesalahan, perusahaan tidak perlu mengulang pengungkapan dan laporan keuangan periode berikutnya. Next, selanjutnya sini ada contoh koreksi kesalahan. Sebagai ilustrasi pada tahun 2020, pemegang buku Selektro PLC menemukan kesalahan pada tahun 2019. Perusahaan gagal mencatat biaya penyusutan sebesar 20.000 pada gedung yang baru dibangun. Gedung ini adalah satu-satunya aset terdepresiasi yang dimiliki Selektro. Perusahaan dengan benar memasukkan biaya penyusutan dalam pengembalian pajaknya dan melaporkan hutang pajak penghasilannya dengan benar. Menyajikan laporan laba rugi Selektro tahun 2019 di mana dari laba sebelum biaya penyusutan dengan dan tanpa kesalahan. Excel, Celmil. Di sini laporan laba rugi Selektro pada tahun 2019 dan dengan dan tanpa kesalahan. Di sini dilihat kan laba sebelum biaya penyusutannya itu 100.000. Terus kita catat juga dengan kesalahan atau with error itu 100.000. Lalu beban penyusutannya 20.000. Oh, ini laba sebelum penyusutan yang tanpa kesalahan dikurangi dengan beban penyusutan, hasilnya itu 80.000. Dicatatnya itu penghasilan sebelum pajak penghasilan. Sedangkan dengan kesalahan atau with error itu kita tidak mencatat uang penyusutan sebesar 20.000. Jadi penghasilan sebelum pajak penghasilannya tetap 100.000. Terus karena kita tulis 32.000, terus dikurangi deferred atau tangguhan. Jadi hasilnya itu net income sebesar atau pendapatan bersih sebesar 48.000. Lalu untuk yang with error itu 32.000 ditambah dengan tangguhannya itu 8.000, jadi 40.000 baru dikurangi dengan income before tax atau penghasilan sebelum pajak. Hasilnya itu net income 60.000. Next, man. Selanjutnya sini ada eh selector realized income statement untuk ini lanjutan. Jadi di sini tadi kan udah ketemu eh kalau tanpa kesalahan itu tanpa koreksi itu kan 48.000, sedangkan with errornya 60.000. Jadi email yang harus dilakukan perusahaan itu buat penyusutan pada akumulasi depresiasi bangunan atau buildings sebesar 20.000, lalu ada beban pajak penghasilan pada hutang pajak penghasilan sebesar 32.000. Sedangkan with error itu entry yang harus dilakukan perusahaan itu eh, pajak penghasilan income tax expense pada tangguhan dan pajak penghasilan atau income tax. Jadi income tax expense-nya itu 40.000, deferred tax liability dan income tax payable-nya di kredit sebesar 8.000 dan 30.000. Next, Min.
Itu salah. Oh. Jadi selanjutnya ini efek laporan laba rugi itu beban penyusutan 20.000 dikecilkan 20.000, lalu beban pajak penghasilan itu dilebih-lebihkan sebesar 8.000. Jadi 20.000 yang tadi beban penyusutan itu dikatakan dengan 40%. Sedangkan untuk laba bersih itu dilebih-lebihkan 12.000, dari 20.000 dikurangi 8.000. Untuk laporan pengaruh posisi keuangan itu akumulasi penyusutan bangunan dinyatakan terlalu rendah sebesar 20.000, sedangkan kewajiban pajak tanggungan lebih-lebihkan 8.000. Next, Mel. Untuk membuat jurnal koreksi yang tepat pada tahun 2020, yang harus dilakukan oleh Selektro adalah Selektro harus mengakui bahwa laba bersih pada tahun 2019 adalah dilebih-lebihkan sebesar 12.000. Di sini kita bisa lihat perbedaan income tax expense without error dan with error. Kewajiban pajak tanggungan itu dilebih-lebihkan juga 8.000, dan akumulasi penyusutan bangunan dikecilkan sebesar 20.000. Next, Mel. Next lagi. Nah, jadi di sini hasil debit ke laba ditahan karena laba bersih tahun 2019 dilebih-lebihkan. Debit ke hutang pajak ditangguhkan, pajak tangguhan dilakukan untuk menghapus ekonomi yang disebabkan oleh kredit untuk akumulasi penyusutan bangunan mengurangi nilai buku bangunan ke jumlah yang semestinya. Selektro akan membuat entry jurnal yang sama untuk mencatat apakah itu menyiapkan laporan keuangan satu periode non-komparatif atau komparatif. Next. Hmm. Di sini selanjutnya ada laporan satu periode untuk mendemonstrasikan informasi dalam laporan periode tunggal. Diasumsikan Selektro Company memiliki saldo laba di tahun pada awal Januari 2020 sebesar 350.000. Perusahaan melakukan laporan laba bersih sebesar 400.000 pada tahun 2020. Di sini Selektro PLC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kita mencatat 1 Januari laba di tahun itu seperti yang dilaporkan 350.000. Lalu dikoreksi kesalahan depreciation sebesar 20.000, terus dikurangi dengan pengurangan pajak penghasilan yang berlaku sebesar 8.000. Jadi dikurangi dengan 12.000, itu menghasilkan laba di tahun pada tanggal 1 Januari yang sudah diadjust sebesar 338.000 ditambahkan dengan net income 400.000. Hasilnya itu laba ditahan pada tanggal 31 Desember sebesar 738.000. Laporan posisi keuangan pada tahun 2020 tidak akan memiliki kewajiban pajak tanggungan terkait bangunan, dan akumulasi penyusutan bangunan kini disajikan kembali dengan jumlah yang lebih tinggi. Laporan laba rugi tidak akan terpengaruh. Next, Mil. Di sini laporan keuangan komparatif. Jika menyiapkan laporan keuangan komparatif, perusahaan harus melakukan penyesuaian untuk mengoreksi jumlah semua akun yang terpengaruh yang dilaporkan dalam laporan untuk semua periode yang dilaporkan. Perusahaan harus menyajikan kembali data ke dasar yang benar untuk ini harus menunjukkan penyesuaian catch up sebagai penyesuaian periode sebelumnya untuk laba ditahan untuk periode paling awal yang dilaporkan. Persyaratan ini pada dasarnya sama dengan persyaratan untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Misalnya dalam kasus elektro, kesalahan menghilangkan depresiasi sebesar 20.000 pada tahun 2019 yang ditemukan pada tahun 2020 mengakibatkan penyajian kembali laporan keuangan pada tahun 2019. Tadi di ilustrasi 22.20 menunjukkan akun-akun yang disajikan kembali oleh Selektro dalam laporan keuangan tahun 2019. Next.
bentar. Di sini kesalahan akuntansi, Quotes Inc. Statement of Return Earnings. Di sini kita mencatat balance 1.050.000, lalu ditambahin dengan net income sebesar 360.000 dikurangi dividends sebesar 300.000, itu menghasilkan balance pada tanggal 31 Desember itu sebesar 1.110.000. Jadi sebelum menerbitkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, Anda menemukan kesalahan sebesar 62.500 yang disebabkan oleh harga pokok penjualan terlalu rendah dan akibatnya laba bersih menjadi terlalu tinggi di tahun 2017. Apakah temuan ini berpengaruh terhadap laporan saldo laba tahun 2018? Asumsikan tarif pajak sebesar 20%. Next. 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 Selanjutnya di sini ada analisis salah. Di bagian ini kami menunjukkan beberapa jenis kesalahan akuntansi tambahan. Perusahaan umumnya tidak mengoreksi kesalahan tidak terpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Misalnya, haruskah sebuah perusahaan dengan total gaji tahunan sebesar 1.750.000 dan laba bersih sebesar 940.000 mengoreksi laporan keuangannya jika gagal mencatat gaji yang masih harus dibayar sebesar 500 US dollar. Ini itu tidak akan menganggap kesalahan ini signifikan. Jelas mendefinisikan materialitas itu sulit, dan manajer serta auditor harus menggunakan pengalaman dan penilaian untuk menentukan apakah penyesuaian diperlukan untuk kesalahan tertentu. Kami menganggap semua kesalahan yang dibahas dalam bagian ini bersifat material dan memerlukan penyesuaian. Dan itu kami mengabaikan semua efek pajak di bagian ini. Jadi di sini ada menjawab pertanyaan ini. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan memerlukan kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan melaporkan pada tahun berjalan sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan. Jika sebuah perusahaan menyajikan pernyataan komparatif, itu menyatakan kembali pernyataan yang terpengaruh sebelumnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Next. Selanjutnya sini ada analisis kesalahan laporan posisi keuangan dan kesalahan laporan laba rugi. Jadi kesalahan pada laporan kewajiban atau ekuitas. Contohnya adalah klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi wesel bayar sebagai utang usaha, dan klasifikasi ulang item tersebut ke posisi yang semestinya. Jika perusahaan menyiapkan laporan komparatif yang mencantumkan tahun kesalahan, maka laporan posisi keuangan untuk tahun kesalahan harus disajikan kembali dengan benar. Sedangkan kesalahan laporan laba rugi melibatkan klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat. Contohnya termasuk mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, pembelian sebagai beban piutang tak tertagih, dan beban penyusutan sebagai beban bunga. Kesalahan klasifikasi laporan laba rugi tidak berpengaruh pada laporan posisi keuangan, tidak terpengaruh pada laba bersih. Perusahaan harus membuat entry reklasifikasi ketika menemukan kesalahan jika membuat penemuan pada tahun sama di mana kesalahan terjadi. Jika kesalahan terjadi pada periode sebelumnya, perusahaan tidak perlu membuat jurnal reklasifikasi pada tanggal penemuan karena akun tahun berjalan telah dinyatakan dengan benar. Jika perusahaan menyiapkan laporan komparatif yang menyertakan tahun kesalahan, laporan laba rugi untuk tahun kesalahan tersebut disajikan kembali. Next. Selanjutnya sini ada kesalahan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kesalahan saling memperbaiki atau counterbalancing errors memiliki dampak perbaikan pada dua periode. 1.
eh, kami mengasumsikan jika jenis kesalahan penyimbang yang biasa pada halaman berikut dalam pelajari stasi ini. Pertama, kita menentukan apakah perusahaan telah menutup pembukaan untuk periode di mana kesalahan ditemukan. Yang pertama itu apabila perusahaan telah menutup pembukaan pada tahun berjalan, jika kesalahan sudah diimbangi, tidak diperlukan entry. Lalu, jika kesalahan belum diimbangi, buatlah jurnal untuk menyesuaikan saldo laba di tahun saat ini. Yang kedua, apabila perusahaan belum menutup pembukuan pada tahun berjalan, jika kesalahan sudah diimbangi, buat entry untuk memperbaiki kesalahan pada periode saat ini untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Lalu, jika kesalahan belum diimbangi, buatlah entry untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Kedua, jika perusahaan menyajikan laporan komparatif, maka harus menyajikan kembali jumlah tersebut untuk tujuan komparatif. Penyajian kembali diperlukan bahkan jika entry jurnal koreksi tidak diperlukan. Next. Selanjutnya di sini ada kesalahan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kesalahan yang tidak sering memperbaiki atau kesalahan penyimbang adalah kesalahan yang tidak diimbangi pada periode akuntansi berikutnya. Contohnya adalah kegagalan untuk mengkapitalisasi peralatan yang memiliki masa manfaat 5 tahun. Jika kita segera membebankan aset ini, beban akan dilebih-lebihkan pada periode pertama tetapi dikecilkan dalam 4 periode berikutnya. Pada akhir periode kedua, efek kesalahan tidak sepenuhnya diimbangi. Laba bersih yang benar secara agregat hanya pada akhir tahun kelima karena setelah disusutkan penuh pada saat ini. Jika kesalahan penyimbang adalah kesalahan yang membutuhkan waktu lebih dari 2 periode untuk mengoreksi diri, hanya dalam kasus yang jarang terjadi, kesalahan tidak pernah terbalik. Contohnya adalah jika sebuah perusahaan awalnya membebankan biaya tanah karena tanah tidak dapat disusutkan secara teoritis, kesalahan tidak pernah dikompensasikan kecuali tanah tersebut dijual. Next. Next, man. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.